sahabat kicau dongeng. Kali ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ayo kita mulai. Di sebuah desa, hidup seorang gadis bernama Wulan. Ia adalah gadis miskin dengan wajah suram yang menderita penyakit kulit. Karena penyakit kulit yang ia derita itu, ia dikucilkan dan jika hendak bepergian harus menyembunyikan wajahnya. Sebenarnya Wulan tidak suka melakukan itu. Akan tetapi karena tak mau dicemooh, dijauhi, dan dianggap berbeda, ia terpaksa selalu menyembunyikan wajahnya kemanapun ia pergi. Suatu malam, Wulan bermimpi bertemu dengan seorang pangeran bernama Rangga. Rangga merupakan seorang putra raja yang terkenal dengan parasnya yang tampan dan sikapnya yang ramah. Wulan jatuh cinta dengan pangeran di dalam mimpinya itu. Ia pun semakin sering memimpikannya. Hingga suatu hari, Wulan pun menceritakan mimpinya ke sang ibu. Hanya saja, sang ibu berkata, "Sudahlah Wulan, jangan kau terlalu sering bermimpi. Mana mungkin pangeran tampan bisa jatuh cinta dengan orang biasa seperti kita." Wulan sedih mendengar nasihat ibunya. Akan tetapi ia juga berpikir bahwa memang dirinya tak pantas dicintai, apalagi oleh seorang pangeran tampan seperti Pangeran Rangga yang sering datang ke mimpinya itu. Suatu hari, Wulan diminta ibunya untuk mengambil kayu bakar di hutan. Wulan bergegas melakukan tugasnya itu. Wulan mencari kayu bakar hingga hari mulai malam. Hanya saja ketika malam mulai membayang dan Wulan ingin pulang, tiba-tiba saja ia lupa arah pulang. Untungnya, Wulan dihampiri ratusan kunang-kunang yang seolah memberinya cahaya untuk berjalan. Wulan pun mengikuti kemana kunang-kunang itu terbang sembari berkata, "Terima kasih kunang-kunang, kalian telah membuat jalanku terang." Ia terus berjalan bersama kunang-kunang yang menerangi jalan. Hanya saja, semakin jauh Wulan melangkah, ia merasa langkahnya semakin jauh ke dalam hutan. "Aku tersesat," kata Wulan panik. "Jangan takut Wulan. Kami memang berniat membawamu ke sini. Di sini wajahmu bisa disembuhkan," ungkap seekor kunang-kunang kepada Wulan. Melihat hal yang tidak biasa, tentu Wulan panik sekaligus takjub. Ia berkata, "Kau bisa bicara kunang-kunang?" "Iya, kami bisa bicara. Jangan takut. Kami akan membawamu ke tempat di mana penyakitmu bisa disembuhkan. Ikuti kami." Wulan pun mengikuti kemana arah kunang-kunang itu pergi. Hingga akhirnya, mereka tiba di tepi danau. Kunang-kunang tersebut terbang ke langit dan seketika awan hitam di langit menyibak bersamaan dengan hilangnya kunang-kunang. Rembulan pun bersinar terang, dan tak lama kemudian dari bayangan bulan itu muncul seorang wanita yang sangat cantik. Wulan takjub sekaligus kaget. Ia bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah peri bulan. Aku yang akan menyembuhkan wajahmu. Wulan, selama ini kau telah mendapat ujian dan kau bersabar. Karena kesabaranmu dan kejernihan hatimu, kau berhak menerima air kecantikan ini dariku. Usaplah wajahmu dengan air kecantikan ini,
niscaya penyakit kulitmu akan sembuh. Terima kasih Pri Bulan, ucap Wulan dengan nada bahagia. Wulan pun pulang dengan membawa air kecantikan dari Pri Bulan. Sesampainya di rumah, ia membasuh wajah dan badannya dengan air kecantikan itu. A few moments later. Tak lama kemudian, penyakit kulitnya sembuh. Wajahnya bersinar terang dan kecantikan terpancar dari wajahnya. Melihat hal tersebut, Ibu Wulan tentu sangat gembira dan sekaligus heran. Ibu Wulan pun bertanya kepada anaknya, bagaimana hal ini bisa terjadi Wulan? Wulan menceritakan kepada ibunya pengalaman yang ia rasakan. Informasi tentang kesembuhan penyakit Wulan pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Bahkan desa sebelah mendapatkan kabar tersebut. Kabarnya, Wulan sudah sembuh. Katanya, wajahnya benar-benar cantik, putih dan bersih seperti sinar terang rembulan. Ungkap warga desa yang menceritakan tentang Wulan. Kabar tersebut juga sampai di kerajaan. Pangeran Rangga pun akhirnya penasaran dan berniat mencari Wulan. Setelah menemukan Wulan, Pangeran Rangga jatuh cinta dan akhirnya meminang Wulan. Jangan pernah meremehkan mimpi. Bermimpilah setinggi mungkin karena dengan usaha, kerja keras dan doa, semua yang terasa tidak mungkin atau sulit digapai bisa menjadi mungkin. Oke, terima kasih sahabat, kalian masih setia bersama kami sampai akhir cerita tadi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Dan silahkan tulis di kolom komentar kisah apa yang ingin kalian simak. Sampai jumpa.